Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Sidorejo maupun yang ada di Pepantan. Selamat mengikuti ibadah minggu yang ada di rumah-rumah masing-masing dengan hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454 bait yang pertama. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita dan pikiran kita dan kita masuk ibadah minggu saat ini. Marilah masuk saat teduh. Sumber pertolongan kita berasal dari Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya turun menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah 1 bulan lebih mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing yang dipandu melalui online dari gereja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini kita merasa bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita merasa tidak ada kepastian, ada rasa kecemasan bahkan ketakutan, seperti bahtera yang berlayar di tengah-tengah lautan terombang-ambing. Namun kita tidak perlu khawatir Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita mempunyai nahkoda yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun kita mengakui, walaupun kita menjadi milik Tuhan Yesus, umat kepunyaannya, namun kita sering belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati, kita mohon ampun, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga maha mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari Minggu yang indah ini Tuhan berkenan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Bapa surgawi, Engkau yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan yang telah mengangkat kami, yang kami seharusnya mendapat hukuman murka dari Tuhan. Namun Tuhan selamatkan, Tuhan tebus menjadi anak-anak-Mu, pewaris
kerajaan surgamu. Namun ya Tuhan, kami mengakui di dalam kehidupan kami hari lepas hari, belum bisa kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami belum bisa mencintai sesama kami belum bisa mencintai Tuhan yang tidak nampak. Apalagi Tuhan, kami sering berjalan menurut kehendak kami masing-masing. Kami kurang percaya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ya Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan segala kelemahan-kelemahan kami ini. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, sehingga kami layak di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Jalannya kebaktian pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang menjadikan kelegaan bagi hati kita, terdapat dari kami ambil dari Yesaya 44. Ayat yang ke-22. Yang demikian firman-Nya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, Tuhan akan mengampuni. Amin. Marilah firman Tuhan kita sambut. Kita pujikan Kidung Jemaat 387, kita pujikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan mengumuli firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan salah satu anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Timotius pasal yang kedua, bait yang 1 sampai yang 10. Namun sebelumnya marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita mohon pertolongan kepada Tuhan, dan marilah kita berdoa. Segala sembah dan puji syukur
kami haturkan kehadirat-Mu, ya Bapa. Engkau Tuhan Allahku, yang aku yakini dalam nama-Mu yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang Engkau yang menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami bersama warga jemaat-Mu akan menerima firman-Mu melalui hamba-Nya. Kiranya Bapa hadir di hati dan pikiran kami masing-masing, serta bukalah hati dan pikiran kami, biarlah kami semua bisa menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Juga firman-Mu yang kami terima bisa menjadikan iman kami semakin tumbuh, berkembang, kuat, dan setia di dalam mengikut-Mu. Hamba-Mu yang saat ini Engkau percaya untuk membawa renungan atau dalam khotbah nanti, kiranya Tuhan bimbing serta urapilah atas kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah semuanya bisa berjalan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, seru dan doa kami, semuanya kusurahkan dalam kuasa-Mu dengan menyebut nama-Mu yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan tadi yaitu 2 Timotius pasal yang kedua, bait yang pertama sampai yang 10 akan saya bacakan cuma dari bait yang pertama sampai yang ke-6 saja. Panggilan untuk mengikut menderita. Sebab itu, hei anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, apalagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya pada saat ini kita merasakan dalam kehidupan ini semua orang merasakan ada ketakutan, ada kecemasan. Memang Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam sejarah, baru pertama kali ini orang merasa takut. Kalau kita teliti sejarah, walaupun dalam Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, krisis ekonomi, orang masih bisa sembunyi. Mungkin bisa
waktu perang sembunyi di dalam hutan, masuk bunker, dan lain sebagainya. Namun saat ini Bapak Ibu, baik orang yang berada, orang yang kaya maupun orang yang tergolong kurang mampu, merasakan ketakutan karena tidak bisa sembunyi dari yaitu yang dikatakan pandemi COVID-19. Sejak ribuan tahun yang lalu, semua orang yang beragama mendirikan tempat-tempat ibadah, dan orang berbondong-bondong memasuki tempat ibadah. Namun Bapak Ibu, baru sekarang ini kita rasakan bahwa tempat-tempat ibadah dalam keadaan kosong. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, baik negara berkembang, negara maju, semua kelabaan menghadapi virus corona ini. Negara besar yang maju seperti Italia saja, yang dikatakan kesehatannya atau mungkin rumah sakitnya nomor 1 di dunia, kelabaan juga menghadapi serangan virus ini. Amerika yang superpower juga mengalami KO, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam kejadian ini, kalau kita rasakan banyak ahli-ahli agama, hamba-hamba Tuhan yang mengeluarkan statement atau pendapat. Apakah kejadian ini merupakan tanda zaman? Ada yang mengatakan bahwa ini mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun Bapak Ibu, kejadian seperti ini kita yakin bahwa semuanya seizin Tuhan. Ada maksud Tuhan di balik virus ini. Macam-macam pendapat Bapak Ibu. Kalau di orang Indonesia yang percaya paranormal, banyak yang meramal akan ada lintang kemukus yang datang dari utara. Terus dijelaskan bahwa lintang kemukus itu muncul waktu G30 SPKI muncul lintang kemukus tahun 80-an, kalau nggak salah 84 muncul lintang kemukus waktu ada penembakan misterius. Nah, di sini Bapak Ibu membuat kita semua menjadi kacau pikiran apa yang akan terjadi ke depan ini. Namun marilah Bapak Ibu, di dalam renungan ini saya akan memberikan judul renungan, karena Tuhan bermaksud baik untuk umatnya, yaitu saya beri judul Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Dengan kondisi seperti ini tentunya Bapak Ibu sering dan selalu di rumah saja. Dan kita sering mendengarkan firman Tuhan, baik renungan pagi, setiap gereja pasti menyiarkan melalui YouTube. Bahkan di Jakarta itu Bapak Ibu ada spanduk-spanduk mencantumkan Mazmur 91 bahwa Tuhan sebagai benteng bagi umat yang percaya. Nah, apa maksud Tuhan di sini Bapak Ibu? Kita tentunya pasti bertanya-tanya sampai kapan virus ini berhenti.
menimpa banyak orang, mungkin kita sendiri juga mengalami ada sedikit ketakutan, juga dampak yaitu pemasukan atau ekonomi. Kita tahu semua Bapak Ibu bagaimana keadaan orang yang berusaha baik di bidang pertanian, mungkin juga peternakan, mau jual sulit, tidak bisa, karena orang tidak mau keluar, makan apa secukupnya. Inilah yang menjadi masalah kita semua. Nah, di sini Bapak Ibu, Tuhan menghendaki bahwa manusia, baik orang fasik, orang percaya, diselamatkan. Yang berarti menurut saya bahwa pertama, di dalam kita di rumah terus-menerus, marilah kita meneliti hati kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Mungkin masih ada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berusaha dekat mencari wajah Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan mengingatkan, menyelamatkan manusia. Walaupun nanti terjadi ke depan Tuhan datang, walaupun tidak datang, kita sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, introspeksi diri. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita lakukan dengan penuh sukacita. Jangan menggerutu. Karena apa? Kalau kita lihat ke belakang perjalanan bangsa Israel di padang gurun, gara-gara dia menggerutu sama Tuhan, dimusnahkan, sehingga generasi pertama mati semua. Bukan karena kelaparan, tidak, karena di dalam perjalanan bersungut-sungut, padahal setiap hari melihat mujizat-mujizat Tuhan. Marilah Bapak Ibu, dalam menghadapi kehidupan ini, kita senantiasa bersukacita, bergembira, karena ada lagu KPR, hati yang gembira adalah obat. Hati yang patah, terus apa? Mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang berarti loyo, tidak semangat. Marilah kita hadapi situasi ini dengan sukacita. Kita tidak sendiri, tetapi Tuhan mengingatkan kita harus bersyukur selalu. Yang ketiga, dalam situasi seperti ini, marilah kita merendahkan diri, Bapak Ibu, mencari Tuhan dengan hati yang hancur. Karena apa? Bahwa virus ini tidak bisa dilawan dengan uang yang banyak, teknologi yang tinggi. Negara Amerika saja tumbang menghadapi virus ini. Kita harus hancur dan istilahnya menangis kepada Tuhan, minta belas kasihan pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah Yunus disuruh ke Niniwe karena kota Niniwe sudah berbuat jahat melampaui batas, mau dimusnahkan Tuhan. Waktu Yunus datang ke kota itu, rajanya mengumpulkan rakyatnya semuanya, disuruh berpuasa dan merobek bajunya, baik rakyatnya dan binatangnya suruh puasa, berkabung sehingga Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe.
Demikian juga kisah Ester, Bapak Ibu, yang seharusnya mau dihukum mati bangsa Israel ke seluruh wilayah Raja Ahasiweros. Ester menghendaki supaya bangsa Yahudi tidak dipunahkan, memerintahkan rakyatnya semuanya disuruh berpuasa 3 hari 3 malam. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi seperti ini, Tuhan menghendaki kita mempunyai perangi atau sifat prajurit. Dikatakan di sini prajurit yang baik. Di sini Bapak Ibu, saya teringat ada salah satu saudara, kebetulan dia seorang angkatan darat. Dia cerita di tahun 74 kalau nggak salah, waktu ada perang Timur-Timur, beliau di waktu itu dinas di Malang, hari Minggu di gereja. Waktu kebaktian ada dua orang tentara utusan komandan masuk mohon izin ke gereja, memanggil Bapak tadi untuk menghadap komandan. Waktu kebaktian tidak menunggu selesainya kebaktian, harus keluar menghadap komandan dan pulang ke rumah, bawa pakaian, pamit sama anak dan suami istrinya, langsung pergi ke markas. Dan komandannya memerintahkan, besok kamu harus berangkat ke Timur-Timur. Dan beliau cerita pada saya, waktu di Timur-Timur, waktu ada perang gerilya, dalam temannya waktu berperang itu ada yang ditembak. Dia bopong, dia panggul, berjalan kurang lebih 7 jam sampai ke tempat, yaitu PMI, tempat untuk pengobatan. Nah, inilah Bapak Ibu gambaran seorang prajurit, walaupun dalam keadaan apapun tidak mementingkan diri sendiri. Kalau mementingkan diri sendiri mungkin temannya tertembak pasti lari, daripada nanti saya bopong, naik gunung, naik sungai, turun sungai 7-8 jam. Nah, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, bukannya yang diuji orang yang berkekurangan, namun orang yang berlebih, mempunyai rezeki yang lebih, harus mempunyai hati yang terbuka untuk membantu saudaranya kekurangan. Mungkin menyetorkan beras kepada KPK ya, KPP, supaya tiap bulan, kalau sekarang itu di Jemaat Sindurjo Induk membagikan kurang lebih 45 orang. Kalau saudara-saudara kita dalam keadaan sulit seperti ini, tergerak hatinya menolong saudara kita yang kekurangan, marilah dengan sadar terbuka kita bantu. Yang itu merupakan ujian, bahwa ujian bukan orang yang merosot ekonominya, namun yang ekonominya berada harus tergerak. Karena apa Bapak Ibu?
Tuhan berfirman, apa yang diikat di bumi akan diikat di surga. Hidup kita adalah sementara. Tuhan mengatakan bahwa kita bagikan musafir di bumi. Hidup sementara, tapi tujuan kita adalah hidup dalam kekekalan. Yang kedua, dalam bacaan tadi bahwa saudara dan saya seperti olahragawan. Jikalau ingin mendapat piala, harus sungguh-sungguh dan menjalankan aturan yang benar. Kalau kita lihat atlet pelari, waktu lari harus lewat jalurnya. Kalau zigzag, walaupun nomor 1, akan dieliminasi. Itu berarti Bapak Ibu, Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita harus hidup menurut jalur Tuhan, menurut firman Tuhan. Kita akan mendapatkan mahkota seperti atlet tadi. Yang ketiga, dalam bacaan tadi bahwa kita seperti petani. Petani gambaran seseorang yang rajin, harus bangun pagi bekerja dengan tekun dan mensyukuri apapun hasilnya. Marilah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Tuhan menghendaki semua umatnya diselamatkan. Kita berjaga-jaga. Sekali lagi, walaupun dunia mengatakan bahwa ini akan akhir zaman, kalau kita siap, kalau terjadi, syukur, tidak jadi, tidak apa-apa. Ada Bapak Ibu berita bahwa seorang Amerika, Bill Gates, keturunan Yahudi, yang akan menjamin mempunyai vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Tetapi siapa yang mau menerima vaksin harus dimasukkan melalui chip, melalui tangan. Jadi dimasukkan tangan, di sini nanti vaksin dimasukkan, kartu ATM dimasukkan, KTP dimasukkan, semua ada data kesehatan dimasukkan, maunya di bawah 1 komando. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, coba baca di Wahyu ada yang mengatakan bahwa pada akhir zaman bahwa tanda-tanda antikris akan dipasang di tangan atau di dahi. Marilah Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa murid Tuhan Yesus pernah bertanya pada Tuhan, kapan hari akhir zaman akan terjadi? Tuhan berfirman, jikalau Injil diberitakan ke seluruh ujung bumi. Apakah sekarang tidak terjadi? Dengan adanya medsos, media sosial, semua orang sampai pelosok-pelosok sudah mendengar berita keselamatan. Mari Bapak Ibu, kita betul-betul sadar Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghendaki bahwa Bapak Ibu dan saya untuk benar-benar diselamatkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah
kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat firman-Mu ini. Di dalam situasi seperti ini Tuhan, dunia kacau di mana-mana, dan kami merasa tidak menentu di dalam menjalani kehidupan ke depan. Tapi Tuhan mengendaki peristiwa ini, Tuhan ingin menegur, menyelamatkan kami umat-Mu ini. Tuhan mengendaki kami boleh introspeksi diri. Dan Tuhan mengendaki kami senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan Tuhan mengendaki kami datang kepada Tuhan, merendahkan diri, hancur hati, minta belas kasihan-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan menampung air mata orang percaya di dalam kirbat-Nya. Demikian juga Tuhan mengendaki melalui surat Timotius bahwa kami orang percaya mempunyai sifat seperti prajurit, mempunyai sifat seperti olahragawan yang juara, dan seperti petani. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami untuk meraih keselamatan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di surga, jikalau kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Bapa surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga kabinet, wakil-wakil rakyat, MPR, juga gubernur, wali kota, bupati, camat sampai ke desa-desa, kepala desa sampai RW/RT. Tuhan berikan roh kebijaksanaan, sehingga apapun yang dikerjakan saat ini seturut kehendak Tuhan. Kami yakin percaya dalam penyertaan Tuhan bahwa semua itu akan berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para tenaga medis, baik dokter, perawat, dan semua yang bahu-membahu membantu, juga berikan kekuatan kesehatan. Tuhan berkati sehingga di dalam penanggulangan COVID-19 ini Tuhan cepat berhenti karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam keberadaan negara kami ini. Tuhan jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perselisihan, sehingga semua itu boleh berjalan penuh dengan damai sejahtera karena penyertaan-Mu. Demikian kami juga berdoa untuk negara-negara seluruh dunia ini. Tuhan juga ambil campur tangan, sehingga wabah ini cepat terselesai, sehingga dampak ekonomi juga bisa berjalan, dipulihkan kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan untuk siraman rohani kita, marilah kita setelah diberkati oleh Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan sebagai dasar, yaitu diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima, yang begini firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan kas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu melindungi dan merawat kehidupan kami semuanya. Di pagi yang indah ini kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan, dan persembahan ini kami antarkan kepadamu. Kiranya Engkau terima dan Engkau sucikan sebagai tanda kemuliaan nama-Mu di dunia ini, terlebih di Jemaat Sindurejo. Bagi saudara-saudara kami yang telah mempersembahkan persembahan Tuhan, berkatilah dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bagi yang belum Tuhan, Engkau jangan tinggalkan, Engkau juga berkati, dan di lain hari dapat mempersembahkan persembahan kepadamu. Dan kami juga mendoakan kepada saudara kami yang merawat persembahan. Kiranya Engkau beri kekuatan, Engkau beri kasih-Mu Tuhan, sehingga di dalam merawat persembahan hanya menurut kehendak-Mu saja. Dan kami juga mendoakan kepada saudara-saudara kami yang sekarang kehilangan pekerjaan Tuhan. Engkau jangan tinggalkan, Engkau beri kekuatan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat kembali lagi untuk bekerja dan selalu mempunyai hati yang penuh semangat. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbinglah perjalanan kami Tuhan, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat dan dapat bertemu dengan keluarga kami dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457. Kita pujikan bait yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra,
serta persetujuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 472, kita pujikan bait yang pertama.